Bismillahirrahmanirrahim. Saya sering sampaikan, umat Islam saat ini nih berada di titik yang sangat lemah sekali. Jumlah mereka banyak. 2 miliar jumlah. Saudara kita di Gaza dibantai. Kita nggak bisa tahu. Kita ribut dengan perkara-perkara yang seharusnya tidak kita. Kalaupun ada perkara-perkara ilmiah yang harus didiskusikan, bisa didiskusikan. Sedangkan kita ketika ceramah, ya, ketika Anda menyampaikan ceramah, tujuannya mengajak orang kembali kepada agamanya. Apa tujuan lain? Gak ada sebenarnya. Dan harapan kita memang kita bareng-bareng nih. Bersama semua ormas yang ada, bersama semua yayasan yang ada, semua ustadz yang ada. Bagaimana mengajak umat itu kembali kepada agamanya. Tapi ketika umpamanya ceramah nggak bisa, sedangkan kita tujuan itu mengajak umat itu kembali kepada agama Allah, ya ada kesedihan gitu. Tapi ya mau gimana lagi, kadangkala persaudaraan tadi anak harap itu lebih penting ya. Daripada kita harus ribut, apalagi kalau terjadi baku hantam di antara saudaranya. Siapa yang ketawa? Siapa yang gembira gitu? Kita dalam posisi yang seharusnya ya bergandengan tangan dalam perbedaan yang ada. Selama perbedaan itu bisa ditoleransi ya. Tapi bukan berarti kita tidak saling mengingatkan. Insya Allah kita bisa mengajak umat bareng-bareng menuju kepada Allah SWT. Menuju kepada agamanya. Ini loh agama yang Nabi SAW dulu sampaikan. Kita akan hina. Yang jelas kita semua bersaudara dalam perbedaan yang ada. Selama perbedaan itu tidak mengeluarkan orang dari Islam, ya dia saudara kita. Sebenarnya anak ini sangat senang sekali kalau mereka manggil anak. Nggak pernah ada panggilan itu. Yang ada mereka membatalkan kajian kepada penyelenggara. Penyelenggaranya yang mendapatkan surat itu. Di Jember ini alhamdulillah kita pernah mengadakan pertemuan dengan waktu itu di mediasi sama MUI sama Kapolres. Kita bertemu dengan semua unsur NU yang ada di Jember ya. Ya alhamdulillah, artinya perbedaan itu ada, nggak bisa dinafikan. Perbedaan itu ada. Tapi ketika kita kumpul, maka yang harus lebih ditonjolkan itu ya persaudaraan kita sesama muslim gitu. Dan alhamdulillah bisa disebut STDI kita punya kampus di sini ya. Alhamdulillah sejak tahun 2007 ya. 2010 dapat izin sampai sekarang pun diterima di masyarakat. Yang mungkin awal-awal mereka nggak paham ya. Dilihat jenggotannya aliran apa ya. Sampai anak pernah khutbah nikah di Jember ini. Ketika khutbah nikah, saudaranya apa? Sahabatnya ayah ngomong dia sama ayah anak, Riz kata dia. Tadi orang-orang ketika ngelihat anaknya yang ceramah, loh ini teroris tekondi. Jadi ada yang memframing ke sana sehingga orang yang nggak paham kan jadi benci. Tapi karena dianggap dia itu memiliki pemahaman yang menyimpang, dikatakan kalau sholat masjidnya dicuci, ada isu-isu yang beredar yang sebenarnya tidak benar gitu. Ketika dikonfirmasi, sebenarnya nggak ada masalah. Jadi sebenarnya kembali kepada apa sih definisi dari radikal, teroris, umpamanya. Yang mereka, kalau HTI mungkin jelas ya, sebuah ormas yang mungkin di Indonesia sudah dilarang. Yang jelas anak tidak ada hubungan apa-apa dengan HTI. Kalau bicara radikal dan teroris, mungkin gara-gara framing yang diberikan kepada jenggot dan cingkrang. Dan ketika anak membaca, kenapa orang jadi radikal? Ini analisa dari orang-orang barat. Salah satunya itu karena belajar agama terlalu dalam. Akhirnya orang jadi takut belajar agama. Karena takut jadi radikal. Padahal yang jadi radikal dan teroris itu biasanya yang belajar agama sepotong-potong.